assalatu wassalam asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi dengan acara kita di Ramadan Selalu Indah dengan Nonof dan juga Ririn Fitria dalam program Ramadan Selalu Indah. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa. Jadi hari ini ada yang berbeda Kak dari segmen-segmen sebelumnya. Kenapa tuh? Karena sebelumnya itu kan kalau program Ramadan itu kita biasanya mengundang ustadz. Nah hari ini kita mengundang pendeta Kak. Wah, keren banget. Masih pemirsa penasaran juga nih kenapa kok malah pendeta ya diundang ya? Iya, ini sama dengan ada korelasinya dengan tema kita nih dari hari ini, yaitu toleransi beragama di bulan Ramadan. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Pendeta Lius ya, yang akan nemanin kita nih selama 1 jam ke depan. Betul banget. Dan Pendeta Lius Wongto ini merupakan ketua Shining Generation Ministry ya, Bang? Ya. Apa itu, Bang? Kalau boleh tahu. Itu komunitas anak muda Kristen yang ada di Kota Palangkaraya. Dan kemudian Ketua PGLII Youth Kota Palangkaraya, Ya. Apa itu? Itu komunitas dari Aras Gereja, ya sejajar mungkin dengan PGI, KWI. Untuk kalangan Nasrani itu komunitas youth Kristen juga, anak-anak muda Kristen dari berbagai macam gereja dan lembaga-lembaga Kristen ini juga di Kota Palangkaraya. Dan selain itu juga Kepala Biro Pemuda Remaja dan Pendidikan Asosiasi Pendeta Indonesia. Ya, benar. Oke. Sudah berapa lama itu? Sekitar 3 tahun. kalau Sudah nggak salah. lumayan. Udah lama ya? Ya. Satu periode itu berapa tahun biasanya? Biasanya 4 tahun. Oh gitu. Ya, satu periode 4 tahun. Oh berarti ini mau masuk ke tahun keempat ya? Iya. berarti? Mau Tiga masuk terakhir ya? Terakhir. Mau- Bentar lagi pensiun gitu. Oh, kirain mau mencalonkan lagi. Kalau tidak terpilih pensiun, Mbak. Oh iya benar juga iya, sih. benar juga. Banyak banget ya jadi ketua-ketuanya. Itu Iya. dalam satu waktu atau beda-beda tuh tahunnya? Itu rentetan, Mbak. Oh. Rentetan. Jadi waktunya ada yang sudah berapa tahun yang lalu, ada yang bahkan tadi ada dikatakan ke sekretaris Bamak itu dari 7 tahun 8 tahun yang lalu gitu. Oke, emang ini ya tipe-tipe anak organisasi. Aktif gitu ya. Aktif Iya. banget. Seharusnya Dewi ini di sini. Dewi ini di sini betul banget. Oke. Selanjutnya juga selaku ya tadi sekretaris Bamang tadi ya. Iya. Nah, terus tergantung dengan tema kita itu toleransi. Kalau Iya, misalnya dari toleransi. Abang sendiri, toleransi antar umat beragama itu maknanya apa sih bagi Abang sendiri? Oh, kalau sebenarnya kalau kita mengupas tentang toleransi itu kan berbicara menghargai dan menerima perbedaan. Betul. Nah, itu yang sangat penting untuk kita hayati. Itu toleransi, dan bangsa kita hari-hari ini sangat membutuhkan pemahaman bahkan praktek hidup toleransi seperti itu. Oke, terus untuk aspek-aspek sendiri biar kita tuh bisa menjaga kerukunan antar umat beragama tuh gimana sih? Untuk ini mungkin sudah berbicara metode, Mbak ya. Iya. Ya, metode. Kalau berbicara antar umat beragama, ini berbicara tidak lepas dari definisi atau referensi dari arti kata toleransi tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menerapkan toleransi antar umat beragama, sudah pasti kita harus siap menerima dan memaklumi perbedaan satu dengan yang lainnya. Gitu. Iya. Mungkin karena hari ini kita berbicara konteks tentang antar umat beragama, berarti kita harus bisa menerima dan memaklumi perbedaan paham, idealisme dari agama yang lain daripada kita. Nah, ada juga kalau kita sudah berbicara toleransi secara luas, itu kan berbicara tentang perbedaan kaum, perbedaan ekonomi, latar belakang budaya dan lain-lain sebagainya. Iya, sepakat sih Nonof dengan Pendeta Lius. Nah, kalau dari
kakak sendiri nih, kita kan ini agak sombong sedikit ya. Iya. Kalau di Nggak boleh sombong. mau sombong nih, mau sombong Di bulan soalnya puasa nggak boleh sombong. ini sombongnya bagus. Oh, bagus. Ini sombongnya Ada ya bagus. ternyata aku baru tahu. Ada. Kenapa? Jadi kalau di Ramadan ada sombong bagus sama nggak bagus. Nah, dari kakak sendiri nih, menurut Pendeta Lius di Palangkaraya khususnya, kita kan ngelihat di banyak banget gereja sama masjid itu bersebelahan. Bersebelahan, Dan benar seperti yang saya kan termasuk udah dari kecil ya di sini Iya. sampai sekarang kayak jarang banget gitu loh kayak ngelihat di Palangkaraya sendiri Penderetan gitu ya. kayak yang kita agak bersinggungan agama, maksudnya kayak saling benci tuh dikit banget. Di sini toleransinya cukup kuat. Karena kalau dilihat di contohnya nih ya, kalau teman-teman misalnya tanya fakta di jalan Kini Balu, terus juga di Cilikriwut kilometer berapa itu kayak bener-bener cuman belakang-belakang gitu. Bersebelahan. Nah, kalau dari pendeta sendiri, kenapa sih kalau di Palangkaraya itu lebih harmonis gitu Lebih kerukunannya? harmonis. Karena itu kerasa banget gitu. Iya. Kalau kita ngelihat dibandingkan dengan yang berita-berita saling menjatuhkan agama satu dengan agama lain gitu. Iya, benar. Langsung dijawab nih, Mbak. Langsung dong. Nah, ini kan sombong baik nih. Iya. Kenapa Sombong sih? baik Kira-kira gitu kita ya. kenapa sih bisa kayak gitu? Iya. Kok kayak bangga gitu loh. Apakah ini yang harus diterapkan juga di tempat-tempat lain juga kayak gitu? Ya, sebenarnya untuk menjawab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan gitu. Iya. Ya, karena itu merupakan anugerah sebenarnya, pemberian yang mungkin orang lain belum bisa pahami atau daerah lain belum bisa pahami. Karena toleransi itu indah. Seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, bahwa di Palangkaraya ini kan sering kita jumpai, kita lihat di beberapa tempat yang sudah disebutkan tadi, yaitu fakta di Kalimantan Tengah ini, khususnya di Kota Palangkaraya, apalagi memang sangat jelas terlihat. Kalau ditanya kenapa, itu karena memang ada faktor budaya dari awal sebelum ada berita-berita konflik karena intoleransi di mana-mana itu. Kita Kalimantan Tengah ini menjunjung budaya Humabeta. Ya, jadi kan Humabeta itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tetap rukun, tetap saling menghargai. Mungkin itu kiblat yang menjadi dasar sehingga secara psikologis orang-orang yang ada di Kalimantan Tengah ini, ya kita orang Kalimantan Tengah ini pun menghadapi perbedaan atau menemukan perbedaan hari-hari ini, kita merasa itu sesuatu yang biasa. Karena kita dari nenek moyang kita dulu di Kalimantan Tengah ini memang sudah biasa dengan perbedaan, dengan falsafah Humabetang itu. Seperti itu. Berarti kayak Humabetang itu hampir mirip dengan kayak Bhinneka Tunggal Ika-nya Iya, Indonesia Bhinneka Tunggal gitu ya. Ika. Berbeda-beda namun tetap satu juga ya. Tetap satu. Iya. Iya. Nah, kalau dari pendeta sendiri nih, pernah nggak sih dalam satu kegiatan yang dari berbagai agama, kayak kita bikin project ini dong gitu? Iya. Pernah nggak sejauh ini? Sejauh saya melayani gereja-gereja yang ada di Kalimantan Tengah ini, bahkan organisasi-organisasi Kristen, baik secara umum maupun yang kepemudaan tadi, yang beberapa organisasi itu, kita sudah pernah melakukan itu. Ya. Waktu zaman COVID pertama di Kalimantan Tengah ini, kami berbagi masker di pinggir jalan, di lampu merah, dengan berbagai macam organisasi termasuk kampus, dan itu tidak intern dari Nasrani atau intern dari Muslim gitu, enggak, kita sama-sama gitu. Nah, jadi praktek-praktek toleransi itu kita sudah kerjakan. Masya Allah banget ya. Nah, ini yang agak dikepoin nih, Rin. Apa itu? Biasanya kalau Ramadan tuh kan kayak kerasa banget ya itu suasana Ramadannya. Ya. Nah, kalau dari Pendeta Louis sendiri, biasanya kalau Ramadan tuh apa sih yang ngebedain dari bulan-bulan lain kalau dari kakak? Untuk orang Nasrani. Iya. Untuk orang Nasrani yang ada di Kota Palangkaraya ini ya. Kenapa saya katakan di Palangkaraya? Karena saya juga lama tugas pelayanan di berbagai macam provinsi di Indonesia ini. Tapi yang paling unik di Kalimantan Tengah ini adalah masa-masa persiapan takjil. Oh ya. Jadi berkah Ramadan itu
sepertinya ada impactnya untuk orang Nasrani yang suka jajan. Oke, yang suka kayaknya semuanya suka jajan sih. Coba bisa diselidiki di tempat orang jual takjilan tuh di mana-mana. Pasti itu banyak orang Nasrani yang belanja. Tapi bener loh. Bener. Heeh. Bahkan mungkin yang beli lebih banyak orang Nasrani. Iya. Maksudnya yang satu orang borong banyak gitu. Dan itu diiyakan tau. Dari tetangga ada juga Iya. kayak tante tuh paling suka itu kalau ada pasar Ramadan kayak gitu. Karena berburu takjil gitu ya. Iya. Iya, berburu takjil. Emang itu sih serunya. Dan teman-teman non-of juga yang ibaratnya yang non muslim, mau itu Buddha, Hindu, itu tuh kayak emang kerasanya tuh entah kenapa tuh pasar Ramadannya gitu. Termasuk bukber juga itu kan, malah Iya. yang non muslim pun ikut Iya, gitu, walaupun tidak berbuka puasa juga gitu. begitu. Saya perhatikan baik secara real maupun di sosial media bagi orang Nasrani berbuka puasa juga itu menjadi satu kesukaan. Mungkin dari teman kantor, dari komunitas-komunitas atau teman sekolah, kuliah itu juga sama-sama berbuka puasa gitu. Ya, tapi tanda kutip ada yang memang benar-benar ditraktir kan, ada yang bayar sendiri-sendiri Ada yang biasa ya. ya, Tapi itu kan bukan masalah, Mbak Iya, ya. benar. Karena intinya yang kita soroti di sini adalah toleransinya. Benar. Nah, jadi artinya bisa menghargai perbedaan gitu. Jadi secara tidak langsung kalau menurut hemat pemikiran saya praktek-praktek seperti buka bersama, takjil juga banyak orang Nasrani yang berbelanja itu sebenarnya realita dari praktek toleransi yang dikerjakan oleh masyarakat kita Kalimantan Tengah pada umumnya seperti itu. Kalau boleh tahu dari pendeta sendiri bentuk toleransi yang pernah dilakuin sama bulan Ramadan ini apa tuh? Bulan Bang? Ramadan. Atau buka bukber, buka Iya. bersama dengan teman-temannya atau berburu takjil tadi? Oh iya. Atau semuanya udah dan ada yang perlu di-spill nih. Atau semuanya sudah nih? Kalau biasanya kita dari organisasi kepemudaan Kristen itu ada waktunya kita sesuai kesepakatan pengurus organisasi ya karena banyak tadi kita biasanya membicarakan bahwa bagaimana apa yang kita lakukan untuk karena fokusnya untuk kesejahteraan kota. Jadi toleransi itu kategorinya juga masuk kesejahteraan kota kalau untuk kami Nasrani gitu. Jadi apa yang kita perlu lakukan untuk kota kita tercinta dalam momen orang berpuasa, saudara-saudari kita yang muslim. Jadi kami itu biasanya yang sering kami lakukan adalah berbagi takjil. Berbagi takjil. Iya, kami tidak berpuasa tapi kami senang berbagi takjil gitu. Berarti bukan berburu tapi berbagi. Iya. Keren banget. Ini berbagi kita yang berburu ya. Iya. Kita yang datang bang satu bang. Itu sering dilakukan tiap tahun. Biasanya tiap tahun, Mbak, kita. Kalau boleh tahu di mana itu, Bang? Biar Biasanya Biar bisa nulis temannya. Iya. biasanya kami melakukan itu ya karena kita belum punya akses atau kenalan untuk seperti ke masjid, organisasi atau panti asuhan. Biasanya yang paling gampang, yang birokrasinya nggak ribet gitu, ya kita di lampu merah. Iya. Lampu merah mana itu, Bang? Lebih Iya. spesifik bisa, Bang? Lampu merah banyak ya. Nggak tentu, Mbak, nggak Oh, tentu belum ya. tentu. Random. Gitu, ya, random. Jadi itu emang rezeki siapa yang lewat ajarin. Kayaknya Iya. seorang harus nyamperin lampu merah sih ini. Iya, tahu-tahu bensinnya habis gitu ya. Dapat kagak bensin habis. Emang rezeki orang tuh beda-beda, Rin. Iya, betul. Dan itu hampir tiap tahun ya dilakukan Ya, tadi. tiap tahun, Mbak, kita kalau. Tiap tahun. Ih, bagus Iya, banget. Masya Allah banget ya. Jadi dan itu Mbak baru tahu kalau misalnya Iya. non muslim pun juga ikut serta dalam Iya. momen bulan Ramadan ini ya. Sebagai bentuk dukungan kita kepada saudara-saudari kita muslim yang berpuasa. Itu kan bentuk toleransi, Pak. Dan yang lebih menarik lagi dalam action kami para generasi atau pemuda-pemudi gereja, terkadang kita nggak punya uang gitu. Organisasi ini nggak punya uang, tetapi kita itu punya inisiatif saja. Ayo pengurus misalnya ketua, sekretaris, bendahara ini sudah main di grup WA kan, ayo kita bikin yuk. Dana nggak ada gitu, bendahara. Jadi ketua cek bendahara dana kita berapa? Minus bang, ini. Oke, kita action dari pengurus dulu. Ya, jadi kadang dari pengurus inti atau kepengurusan yang ada di organisasi kepemudaan
Nasrani itulah kita nggak ada mungkin kalau organisasi lain ada proposal, ada donatur, ya sebenarnya kita bisa saja melakukan itu, tapi kalau kami organisasi yang saya pimpin beberapa waktu ini, kita lebih kepada action apa yang bisa kita beri. Gitu. Jadi kadang dan kenyataan memang nggak punya dana gitu, tapi dari kita aja korban gitu. Kita diajar memberi itu, kalau istilah kita Nasrani itu berkorban gitu ya, berkorban. Berapa yang kita punya kita kasih gitu. Kalau dalam agama berkorban, kalau kita sedekah ya Kak. Iya, benar. Ya. Benar-benar bahagia sih mendengarnya ini. Ya itu ada the real kayak kita pengen berbuat baik pasti ada aja jalannya gitu. Iya, betul. Oke. Dan itu makin banyak nggak sih Kak tiap tahun berbagi takjilnya? Maksudnya teman-teman yang berpartisipasi makin banyak antusiasnya atau kayak gimana tuh? Ya, kalau berbicara siapa yang terlibat, yang pastinya adalah orang-orang yang ada dalam kepengurusan organisasi itu sudah pasti ya, pengurus intinya dan pengurus-pengurus yang lain. Nah, kalau berbicara semakin banyak atau tidak, mungkin berpikir juga semakin banyak kita mengajak orang, tapi takjilnya ini banyak nggak gitu. Kalau kita berbagi misalnya 500 sampai 700 bungkusan gitu kan, ya diperkirakan saja orangnya, mungkin kita bisa bagi berapa tempat, tapi yang pastinya antusias generasi muda Kristen Nasrani yang ada di Kota Palangkaraya ini untuk hal seperti itu positif, baik. Positif, ya. iya. Insya Allah banget ya. Dan juga mau tahu dong tanggapan pendeta sendiri tentang, kan kalau sebelum Ramadan itu banyak tuh warung-warung makan tuh yang ada yang ditutup-tutup gitu. Ya. Nah itu gimana tanggapannya itu? Merasa gimana tuh? Untuk atau nggak masalah sama sekali gitu Karena saya juga selaku pelaku usaha. Apa itu Bang? Tepat sekali pertanyaannya Rina. Sepertinya nyenggol-nyenggol dikit ya. Sebenarnya kalau menurut hemat saya secara pribadi dan secara psikologi sosial, humas kita itu bisa saja kita lakukan, dan saya rasa itu tidak merugikan pelaku usaha. Ya, kenapa? Karena itu ya definisi atau pengertian toleransi tadi kan, menerima dan menghargai perbedaan. Ya, bentuk kita mendukung, bentuk kita menerima perbedaan dan menghargai perbedaan. Mungkin dalam konteks ini kaum muslim, saudara-saudari muslim sedang berpuasa, tidak makan, tidak minum, ya kita menyadari gitu. Kita bantu, kita support gitu. Nah, berperihal menutup warung dalam konteks menutup depan pakai kain, pakai spanduk, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Justru kalau saya seperti beberapa waktu ini pegawai dalam usaha saya masih usaha kecil, gitu kan. Tapi saya belajar untuk menghargai. Dek, kamu puasa kan? Iya bang. Kamu mau libur atau enggak? Ini dari awal puasa loh. Karena saya tahu orangnya benar-benar soleh gitu ya. Cowok tapi soleh kan jarang sekarang ya. Gitu. Iya bang. Tapi saya takut diganti. Enggak, kamu enggak diganti. Silahkan kamu ibadah. Enggak ganti, nanti kalau kapan kamu siap untuk kerja lagi hubungi. Gitu. Jadi saya yang menawarkan dia. Jadi toleransi itu bukan dari tuntutan, ya kan? Nggak perlu dituntut kita nutup warung dengan spanduk, nggak perlu nuntut kita, jangan ribut, ada orang sembahyang, ada orang sholat, nggak perlu. Kalau kita menyadari arti dan makna toleransi, itu nggak perlu disuruh, nggak perlu dituntut, nggak perlu dimarahi, nggak perlu pakai aturan perda segala. Itu inisiatif dari hati nurani akan muncul seperti itu. Iya, benar banget. Ya, bahkan mungkin ditarik mundur, saya ambil referensi kehidupan saya pribadi dengan istri adalah seperti orang yang bekerja di tempat saya, ada yang anak cowok tadi yang pegawai itu adalah orang yang rajin sembahyang. Ya kan, saya tahu orang muslim, saudara-saudari muslim ini kan ada sholat dalam waktu-waktu ya, 5 waktu ya. Ya. Jadi saya berapa waktu lalu, waktu awal-awal menerima anak ini, dia tuh izin
Bang, saya izin nutup sebentar. Saya kan bingung. Selaku owner bingung kok tutup. Kadang-kadang ya, gitu. iya kan dari kalau dia masuk pagi berarti 5 kali tutup tuh. Iya. Ya, kecuali subuh ya. Iya benar. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Jadi kadang dia nggak minta izin, saya yang ingatin kalau masih waktu komunikasi lagi tanya gimana keadaan gitu. Saya yang ingatin, nggak sembahyang kamu gitu. Oh ya ntar lagi bang. Itu. Jadi itu bentuk-bentuk praktek secara real berbicara toleransi yang sesungguhnya. Ya, Masya Allah. Kan dari terlihat kita harus memperlihatkan praktek itu secara real dari kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau berbicara toleransi bukan hanya setahun sekali, tiap hari. Benar. Ya seperti itu. Dan itu nggak cuma di agama doang ya kak, ras dan suku pun Iya. juga. Iya, Benar. dan itu kenapa mungkin ya alasan kenapa kita dulu tuh digenjot banget belajar PPKN. Ya. Nah, karena kita benar-benar harus tahu nih kita tuh negara yang seperti apa, Iya. harus bermoral seperti apa Benar. gitu. Kadang miris sih ada beberapa orang yang masih saling nyenggol Nah. gitu kan. Padahal kayak udah tahu emang dari awal negara kita kan berbeda-beda kan, dan Iya. itu menjadi sebuah keindahan juga gitu. Kalau contoh realnya kalau dari saya sendiri, misalnya Natal gitu ya, Ya. kayak ikut juga euforia, Senang ya itu. kayak rumah open house nggak? Oh dari kita ya open house nggak? Iya, Open house kita nggak datang. nih? Soalnya kita juga kerasa gitu kan, misalnya kita lebaran, kita Ya. ngajakin teman-teman, yuk ke rumah, di Iya, rumah ada betul. opor, ya, kayak gitu. Iya kalau misalnya di Ramadan itu kan identik dengan opor sama ketupat. Iya. Kalau misalnya Natal tuh ada nggak kira-kira biasanya? Pasti ada mbak. Oh. Iya pasti ada. Cuma kan setiap keluarga ini beda-beda menunya. Oh, ya. iya. Ada yang opor lah, ada yang rica-rica lah, ada yang sate, ada yang bakso. Tapi kalau untuk Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya ini sepertinya pemecah rekor bakso ya. Oh, bakso. Pentol ya. Iya, Iya. artinya Jadi setiap itu rumah tuh pasti sebanyak apapun menu pasti ada bakso. Iya bener. Iya. Dari ini ada cerita unik lagi Rin. Jadi Apa waktu itu pernah nih ya Pak ke Iya. tempat teman pas Natal. Dia tuh bilang kayak gini, yuk makan. Terus kan kita yang muslim-muslim Iya. kayak yang nggak usah lah, karena kita kan nggak tahu nih dia bikinnya apa Iya. gitu. Terus aman, semuanya aman, jadi kalian bisa makan. Itu tuh- Halal gitu, kita halal. tuh kayak yang tersentuh gitu loh, kayak dia tuh sampai memperhatikan teman-teman dia yang datang, sampai temannya, sampai ibunya tuh bikin untuk menu teman-teman itu Iya. semuanya, maksudnya universal, semuanya bisa makan gitu, jadi nggak usah ngerasa takut segala macam. Itu waktu dia bilang kayak gitu kayak yang pun tersentuh banget kayak gitu. Iya, Iya, memang bener. itulah saya katakan tadi bentuk toleransi kita yang ada di Kalimantan Tengah ini Iya, luar benar. biasa. Benar, Luar biasa. luar biasa. Memang kalau berbicara oknum pasti dalam organisasi, dalam satu kependudukan, dalam satu kota, desa, bahkan mungkin dalam skop kecil organisasi. Kalau kita belajar organisasi, keluarga itu juga organisasi. Pasti juga ada oknum-oknum yang ya berseberangan, itu sudah pasti. Tapi pengalaman saya dan warga gereja pada umumnya, kalau berbicara hari raya Natal, khususnya kalau di Palangkaraya ini yang ramai Natal ya. Kebanyakan yang saya tahu adalah mereka itu mempersiapkan menu yang halal. Karena saudara ada yang muslim, Benar. ya, teman-teman ada yang muslim, tetangga ada yang muslim. Ya, seperti itu. Jadi orang Kristen jarang hari raya itu menyiapkan makanan yang nggak halal. Sangat jarang. Pasti makanan-makanan itu yang halal. Maksudnya umum bisa dimakan oleh semua orang gitu. Iya, iya. Sepakat sih, karena Iya. kemarin juga ke beberapa teman, rumah teman gitu kan, selalu menyampaikan hal yang sama. Aman. Salah. Seperti kami, saya dari walaupun saya seorang pendeta tokoh agama ya, saya lahir dari keluarga Muslim dulunya. Jadi kakek saya dari Jawa, ya dia juga Muslim. Sampai sekarang jadi 50-50. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, Nasrani gitu. Jadi kalau hari raya yang Muslim ini datang ke yang Nasrani. Bahkan bisa cuci piring tuh. Nah, gitu. Jadi kebalikan juga kalau hari raya Muslim, Lebaran, jadi yang Nasrani ini pasti datang ke keluarga yang Muslim, cuci piring juga tuh, bersih-bersih. Nah, jadi otomatis memang nggak mungkin ada makanan yang non halal di sini. Berarti dari keluarga kakak setahun lebarannya 2 kali Dua ya? kali. Enak ya?
Aduh, emang itu sih serunya berbeda. Iya. Sebenarnya kalau kita emang mentanamkan toleransi dalam diri kita, itu kan lebih ke ketukan hati ya. Iya. Kayak yang Hati nurani. benar, sebenarnya yang tepat banget kayak misalnya ada perda itu tuh gak usah dilakuin kalau kita udah toleransi Iya, dari benar. diri kita sendiri, ya yang kayak gitu tuh nggak perlu lagi Iya, gitu. benar. Jadi toleransi itu sebenarnya indah banget ya, Indah. ya pendeta ya. Dan juga malah terkadang kalau misalnya malah yang non yang biasanya lebih menjaga, oh kamu puasa ya, oh ya maaf ya, malah terkadang teman-teman kami yang muslim ya, ayo minum malah kayak gitu. Malah seperti Iya, itu. benar, betul. Ya bahkan ada yang ini Rin, ada yang lupa kayak dia makan. Sebenarnya dia Nasrani ya kan. Iya. Dia makan. Loh kamu nggak puasa? Oh iya, astagfirullahaladzim. Kamu kan bukan Islam. Saking ke bawah ini toleransinya tuh kuat banget Iya. gitu loh. Kayak yang masya Allah banget. Kalau dari ini minta tips and triknya sih kalau dari pendeta. Saya kan tipe orang yang sebenarnya agak takut speak up nih kalau masalah agama secara langsung. Misalnya nih ada yang nyinggung agama lain di depan mata saya. Terus saya tuh kayak yang mau ngomong tapi Nyindir kayak, gitu ya? Iya kayak agak nyindir, kayak mau apa ya? Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Takutnya tuh kayak makin runyam gitu loh. Jadi kayak yang diam dulu, dengerin dia ngomong, udah. Jadi kayak lebih udah nggak usah dilanjutin, lebih kayak gitu. Nah kalau dari pendeta sendiri, sikap seperti apa sih yang tepat yang bisa kita lakuin kalau kita di situasi seperti itu? Karena banyak teman-teman yang mungkin seperti saya yang tidak agak takut nih kalau udah menyinggung masalah ini, takut yang si A sebenarnya nggak ikut keseret juga gitu. Nah kalau dari pendeta sendiri gimana tuh untuk ngatasinya? Karena memang kita harus akui di negara kita ya, karena Palangkaraya juga bagian dari Indonesia, untuk agama itu hal yang sensitif untuk saat ini. Betul banget. Sangat sensitif. Untuk menanggapi kasus atau perihal seperti tadi, memang kita harus bisa menahan diri. Saya juga secara pribadi mengakui mungkin dari kalangan orang Nasrani, orang Kristen, ada saja oknum-oknum yang intoleran. Saya tidak bisa menutup karena itu fakta. Ini studi kasus di lapangan. Demikian juga sebaliknya kan, kaum muslim juga pasti ada seperti itu. Namanya oknum. Nah, cuma memang yang perlu digarisbawahi adalah di saat kita bermasyarakat, kita pasti akan menemukan perbedaan. Perbedaan ini bisa secara soft, halus, tapi bisa juga secara terang-terangan, lewat perkataan, bahkan juga bisa tindakan. Nah, body language-nya pasti kelihatan. Cara yang terbaik adalah menahan diri, memaklumi. Jadi kembali ke definisi atau pengertian toleransi tadi. Toleransi itu kan bukan hanya menerima, tapi memaklumi. Tidak ada penerimaan kalau tidak ada pemakluman. Nah, jadi apa hubungannya dengan kasus yang tadi diilustrasikan, dicontohkan itu? Ya, kita memaklumi saja. Berarti termasuk bener ya cara saya yang kayak Diam aja diam gitu. terus kayak udah nggak usah Bener lanjutin. pakai banget. Oh bener pakai banget. Kirain ada Iya. tindakan yang lebih tepat gitu. Ternyata itu juga tepat ya. Itu sangat tepat. Oke. Untuk situasi bangsa dan negara kita saat ini, diam itu sangat tepat. Karena coba kita lihat di sosial media, di YouTube, di Facebook. Pokoknya kalau berbicara sosial media, sekarang yang paling heboh dibahas itu adalah tentang agama. Nah, bagaimana supaya media berhenti untuk membahas soal agama? Perbedaan, pelecehan tentang agama satu dengan yang lainnya, ya jangan terpengaruh, diam. Nah, kita kan kadang bersosial media, jari kita ini, mulut kita bisa tahan, tapi jari nggak bisa kita tahan. Jempol harimau Iya. ya Ini sekarang. jahat nih ya, berarti Iya. jahat. Bukan mulutmu harimaumu, tapi jempolmu Jempolmu. harimaumu, kan gitu seperti. Jadi menahan diri, pasti hal itu pasti akan kita jumpai dimanapun. Seperti yang saya katakan tadi, namanya kita sudah berbeda pola pikir, ya pasti akan ada perselisihan, sudah pasti. Nah, makanya waktu saya mendapatkan undangan untuk mengisi program ini, saya biasanya merenungkan apa sih sebenarnya kendala atau boleh dikatakan akar permasalahannya. Jadi kalau kita berbicara
intoleran, kita berbicara penistaan agama, kita berbicara orang yang tidak bisa mengerti hari raya orang-orang saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan kita. Sebenarnya penyebab atau akar permasalahannya itu kan yang terjadi di hari-hari ini itu kan buah, tapi ada akarnya, penyebabnya. Mungkin kalau peribahasa zaman dulu dikatakan kalau ada asap pasti ada api. Betul. Nah, saya merenungkan penyebabnya adalah kurangnya edukasi tentang toleransi. Itu penyebab yang utama, itu kurangnya edukasi tentang toleransi. Jadi seperti maknanya sebuah gelas ini kan kosong. Ya. Kalau kita isi air, pasti gelas itu akan penuh dengan air, betul ya? Betul. Kalau kita isi pasir, gelas itu akan penuh dengan pasir. Kalau kita isi setengah air, setengahnya kosong. Jadi masih ada kemungkinan lain bisa diisi dengan hal-hal yang bukan air, ya kan? Kita isi dia 3/4 pasir, berarti ada 1/4 ruang kosong di gelas itu yang bisa diisi oleh apapun. Nah, jadi sama dengan pola pikir mindset masyarakat kita yang pada umumnya, di mana saja, di provinsi apa saja, di kota, desa, kecamatan apa saja, kalau kurang toleransi, maksudnya kurang edukasi, pasti pemahaman, pengertian yang lain, yang negatif itu bisa datang mengisi seperti itu. Itu sudah pasti terjadi. Makanya perlu edukasi. Gitu. Nah, ini memang PR, tugasnya agak berat bagi pemerintah, bagi kaum rohaniawati gitu kan, seperti itu. Iya. Dan jujur sebenarnya hari ini temanya tentang toleransi agama, karena agama itu sensitif. Sebenarnya agak takut nih sebenarnya jadi host di sini ya, karena kan sensitif, takutnya kalau salah ngomong jadi permasalahan gitu. Pasti. Iya. Dan tadi dari Kak Nono pun itu juga kurang lebih saya sendiri, karena kalau misalnya bertemu dengan teman sudah berdebat nih tentang agama, terus berbeda statement, oh yaudahlah stop, jangan dilanjutkan, Ya, udah aja. Dan karena kalau dilanjutkan malah bermasalah juga, karena berbeda pandangan gitu kan. Tapi kalau misalnya dari pendeta sendiri, pernah nggak sih ada satu kegiatan yang harus mempertemukan tokoh-tokoh agama gitu, kegiatan tertentu hingga sekarang, ada nggak kira-kira? Kalau untuk visi di dalam hati, bahkan untuk ke depan, saya secara pribadi punya kerinduan itu. Cuman memang kita bagaimana mencari momennya yang pas, atau dalam event apa seperti itu. Kita masih pikirkan, masih rumuskan. Iya, karena timing itu penting juga gitu. Benar. Misalnya kita nanti ngumpulin pas lagi ada permasalahan apa, takutnya disangkut pautkan, padahal tidak ada berkesinambungan dengan itu gitu. Ini ada pertanyaannya lebih ke opini sih Kak, pendeta. Jadi kalau dari pendeta sendiri, kan PPKN ini udah kita ajarkan dari SD ya, PPKN itu udah ada dari SD. Tapi selain budi pekerti, itu kan lebih kayak sejarah-sejarah Indonesia dan segala macam, kita menghargai para pahlawan. Kalau dari pendeta sendiri, sebenarnya perlu nggak sih dari SD, kan dari kecil maksudnya dari kecil banget kita tuh dididik biar kalau udah besar itu bukan perbaikan, tapi ya emang di maintenance, kayak dirawat lah ibaratnya kayak gitu. Dimulai sejak dini. Iya, soalnya kalau kita mulai dari dewasa kan udah terlalu terlambat gitu, karena pola pikirnya udah berbeda. Nah, kalau dari pendeta sendiri, perlu nggak sih satu mata pelajaran khusus tentang norma dan perilaku yang ada di Indonesia di luar PPKN? Kalau opini dari pendeta sendiri. Nah, ini yang saya takutkan tadi. Soalnya yaudah dimulai dari saya biar nggak sendirian gitu ya. Soalnya kalau dari saya sendiri, kalau ngelihat dari metode pembelajaran di Jepang, itu kayak penting banget sih, penting banget. Makanya kalau dimasuk SMP sama SMA kan ada BK ya, bimbingan konseling. Itu kan salah satu ngebahas tentang norma dan perilaku. Cuman kalau di SD kan belum ada BK, padahal kita benar-benar belajar kan dari SD. Kalau dari saya sendiri perlu. Kalau dari saya ini kan lebih ke opini. Jadi kayak mau pemerintah dengar alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ini kan kayak suara aja gitu. Nah, kalau dari saya generasi kayaknya cocok jadi dewan ya. Kata dewan maksudnya. Kalau dari saya kepentingan rakyat. Iya. Jadi kayak yang penting gitu. Jadi soalnya sesimpel dari ponakan saya aja, misalnya lampu merah nih. Terus kita kelewat gara-gara
keselisih dari lampu kuning ke merah. Dia udah bilang gak boleh, kata bu guru lampu merah tuh gak boleh. Dari situ aja dia udah kebentuk gitu. Apalagi kalau benar-benar ditanam gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini yang saya sampaikan tadi ini pekerjaan rumah, PR bagi pemerintah pastinya dan semua kalangan. Makanya untuk berbicara konteks dalam hal ini toleransi, harus berbagai macam pihak ini menyatukan hati, menyatukan visi, ya kan, membicarakan rumusan yang tepat itu seperti apa. Karena kalau hanya pemerintah tanpa menggandeng masyarakat dalam hal ini konteks organisasi kerohanian dan organisasi umum pada lainnya dalam bidang pendidikan, masyarakat dan macam-macam segalanya itu kayaknya agak sulit. Bisa nggak terjadi pembenahan? Bisa, tapi prosesnya lama gitu. Dan boleh dikatakan hampir-hampir impossible gitu, sangat sulit. Nah, perlu menggandeng. Nah, kalau berbicara tentang mulai sejak kapan untuk edukasi itu kita terapkan, sebenarnya kita harus belajar secara sisi psikologis. Saya pernah membaca satu buku orang terkaya di dunia. Waktu zaman COVID ini terkenal, nama beliau ini terangkat, Bill Gates. Pernah dengar? Pernah. Dia katakan kalau kamu mau melihat masa depanmu di 4 tahun ke depan, kamu harus memperhatikan dari saat ini dengan siapa kamu bergaul, apa yang senang kalian bicarakan, atau buku apa yang sering kamu baca, atau motivasi apa yang sering kamu dengar. Kenapa maksudnya seperti ini? Jadi kebiasaan berperilaku, berkata ataupun berpikir itu dipengaruhi dari kebiasaan kita sehari-hari. Bagian-bagian kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil dalam hidup kita itu akan membentuk kita dalam kehidupan masa depan. Kalau berbicara orang yang galau terus, pasti hidupnya tuh dari sekarang kan hidup dalam kegalauan. Melankoli gitu Iya, ya. 4 tahun ke depan tetap jadi orang yang gitu-gitu aja. Gitu. Perbaikan Ya, nih kayaknya. kalau kita bergaul, kalau kita bergaul dengan orang yang suka usaha, pasti otomatis walaupun kita nggak punya talenta, kita nggak punya spirit untuk kita bangun usaha, tapi kalau kita bergaul dengan orang yang punya usaha, Cipratan juga pasti kita akan jadi pengusaha. Iya, Nah, benar. artinya memang kehidupan kita ini akan terbangun, ya. Kehidupan itu berbicara pola pikir, cara bertindak, cara merasa, pokoknya aspek hidup kita ini dipengaruhi dengan apa yang kita pikirkan, kita baca, kita renungkan di mana kita bergaul gitu. Nah, itu untuk orang dewasa aja seperti itu. Untuk orang dewasa, Bill Gates itu dia memberikan seminar ini itu untuk orang dewasa, untuk pengusaha, bahkan untuk kaum leader, ya, pemimpin dunia. Nah, kalau kita tarik mundur tadi dikatakan sejak kapan ya edukasi ini harus ditanamkan tentang toleransi. Kita berbicara psikologis lagi kembali. Itu psikologis untuk dewasa. Psikologis untuk anak-anak itu kalau nggak salah di bawah 12 tahun kita harus mengajarkan. Ya. Makanya kalau kita pengalaman saya melayani ya umat-umat, banyak orang itu sudah tua tapi kepahitan. Ada orang sakit hati maksudnya. Terus sudah SMA tapi dendam. Ada yang kadang membenci orang lain, melakukan hal yang nggak baik terhadap orang lain, padahal dia masih SMA. Kok jahat gitu hidupnya? Oh iya, Penyakit benar. hati itu. Ya, tapi di saat ditarik, diusut, ya ini secara sudut pandang psikologis, ditarik akar permasalahan. Oh ternyata mungkin contohnya, oh dia melihat bapaknya ini kasar sama benar dia, sekali. sama ibunya. Bahkan ada orang yang nggak suka cowok kan gitu. Kenapa? Karena dia ya Ada trauma. iya, faktor traumatis. Nah, cuma itu terlalu jauh lah kita membahas. Jadi intinya sejak kapan? Ya sejak dini. Ya kalau boleh dikembalikan lagi. Kalau bahasa dunia pendidikan itu materi-materi itu kepada anak sekolah dari tingkat SD. Iya, tapi kalau saya tarik lagi dari penyampaian dari pendeta, ada satu nih yang menarik.
sebagus-bagusnya metode pembelajaran yang diberikan di sekolah itu nggak akan bekerja kalau di rumahnya tidak mempraktekkan apa yang seharusnya harus dilakukan gitu kan. Pasti. Iya, kayak tadi mungkin dia di sekolah anaknya riang, Iya. segala macam, kita nggak tahu ternyata dia bisa berbuat kriminal. Betul. Akar masalahnya ternyata bukan dari sekolah ngasih pembelajaran terbaik, Iya. ternyata di dalam internal keluarganya yang kayak gimana. Peranan penting, yang paling penting adalah keluarga. Benar. Mau melihat anak itu menjadi orang yang soleha, ya, alim, ya, itu tergantung keluarga. Mau lihat anak yang cerdas dengan enggak, itu tergantung keluarga. Memang sih ada istilah gini, ya kalau memang kita punya niat sendiri, apapun yang ada sekeliling kita tidak mempengaruhi kita, itu benar. Dari sisi lain benar. Tapi dari studi kasus kita belajar kebanyakan, mungkin boleh dikata 99%, kehidupan sekeliling itu mempengaruhi orang itu. Mau jadi apa dia ke depan. Oke, tadi pendeta berbicara tentang pergaulan itu berpengaruh ya dengan diri kita sendiri. Sangat Nah, berpengaruh. itu harus nggak sih kita untuk membatasi pergaulan kita gitu, untuk memilih-pilih, pilih teman gitu? Karena saya termasuk orang yang welcome sama semua orang gitu. Kalau pendeta sendiri gimana? Pergaulan yang luas itu sebenarnya potensi. Oh, Potensi untuk memperbanyak jaringan kita, kenal orang, dan itu sumber rezeki. betul, Ya, gitu ya. Tuhan Satu banget. Allah itu bisa pakai itu pergaulan kita untuk mendatangkan. Nah, tapi kalau berbicara pergaulan, intinya adalah yang harus kita pahami, di dunia ini tuh hanya ada dua istilah. Kita mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, itu dia. Bagus nih. Ya kan? Ini statement nih, kata bijak kayaknya. Ya, di dunia ini hanya ada dua, kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Kalau kita nggak kuat, kita pasti dipengaruhi ya. ya. Kalau kita kuat, kita bisa mempengaruhi. Nah, untuk jalan aman apa? Mempengaruhi. Iya. Gimana tuh? Apa Enggak. salah ya? Untuk jalan amannya untuk sebuah masa depan kita, bergaulah dengan orang yang baik. Iya, benar. Iya. Karena maaf, mungkin kalau untuk pemahaman ada ayat suci dari orang Nasrani itu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu ada. Tapi kalau saya sering kalau memberi edukasi, seminar atau mengisi di mana-mana, saya bilang kalau pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik, bisa dibalik juga. Kebiasaan yang baik bisa merubah yang buruk jadi baik. Nah, tapi itu kan resiko, Mbak. Lebih baik kita menyarankan kepada adik-adik, anak-anak kita untuk kita membangun komunitas yang baik dan bergaul dengan komunitas yang baik. Karena resikonya besar. Ada banyak orang berkata, enggak om, saya pokoknya mau membawa dia jadi baik. Iya. Ya mungkin beberapa saat bisa, ya kan? Kalau nggak kuat? Kalau nggak kuat, nah jadi Nah, seperti dia yang terpengaruh. Iya. Itu Benar, fakta dari- di lapangan seperti itu. Ternyata dari kita sendiri juga ya, Iya. kita sendiri juga. Tapi memang konteks ini jangan juga kita giring untuk kita tidak bergaul dengan semua orang. Ya, dunia ini kan butuh dimenangkan. Dalam konteks dalam hal ini toleransi, misalnya kita kembali ke topik. Ya, kalau kita mau misalnya lingkungan yang intoleran ini berubah jadi toleransi, kita kan harus bergaul sama mereka. Dengan metode apa? Mungkin bergaul di dunia sekolahannya, dunia kampus, dunia bisnisnya. Jadi semua lini kita harus masuk gitu. Tetapi memang kita harus sambil bisa menjaga diri kita. Nah, gitu. itu berarti. Itu sangat penting. Seperti itu. Iya, betul banget. Kita sudah banyak berbincang ya, tapi kayaknya kita mau break dulu deh kayaknya ya Kak ya. Karena kita akan kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Ramadan Selalu Selalu indah. Kami dari Kedai Pentol Bakso Paman Rian mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga Jurnal Televisi dan Umat Betan mengucapkan Selamat menunaikan Ibadah puasa. marhaban ya Ramadan. Kami segenap keluarga besar Pilih House Beauty mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah banget, ini kita sudah beberapa menit lagi sudah menjelang berbuka puasa ya, berbincang-bincang tentang toleransi emang benar-benar seru, malah waktunya kurang ya Kak ya. Iya, ini ngabuburit terasik yang nggak sadar udah waktunya jam berapa gitu ya. Gitu. Dan yang terakhir dong, pendeta mau tanya kira-kira apa sih saran untuk pemuda-pemuda di luar sana agar tetap selalu toleransi, agar menjaga kerukunan antar sesama gitu. Oke. Kalau berbicara saran untuk toleransi ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, dalam pergaulan, pendidikan, dunia kerja, bahkan bermasyarakat pada umumnya, kita kembali kepada satu pemikiran, ternyata memang kita harus menerima kenyataan di dunia ini pasti ada perbedaan. Dan kita harus memilih apakah kita mau memaklumi dan menerima perbedaan untuk menjadi satu komunitas yang kuat di tengah bangsa dan negara ini, atau menjadi orang yang intoleran. Akhirnya kita akan menjadi kaum atau komunitas yang kecil, pasti kan menjadi kecil. Nah, bahkan mungkin dikatakan akan sulit maju. Seperti itu. Oke, nah pemirsa itu tadi bincang-bincang kita pada sore hari ini. Mungkin next time kalau ada waktu kita bisa lanjut lagi nih ya, tapi tentang tema yang berbeda ya pendeta ya. Iya. Ya terima kasih banyak atas kesediaan Siap. waktunya. Semoga kedepannya bisa gabung lagi deh di program kita. Iya, seindah itu sih sebenarnya toleransi. Betul, Balik lagi ke teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan selama beberapa menit, puluhan menit, berapa menit? 1 jam. Satu Satu jam, jam. berarti 60 menit Iya. ya. Selama 1 jam tadi ada mendapat pencerahan lah teman-teman di rumah. Oh iya juga, mungkin yang tiba-tiba dapat channel ini gitu ya, ini mungkin sedikit teguran ya dari di atas, kamu nggak boleh nih terlalu intoleran. Pada saatnya kita toleransi, kita kan Bhinneka Tunggal Ika, Iya. berbeda-beda tapi tetap satu jua. Masya Allah banget. Jadi Kak, mungkin kita pamit aja ya Kak, karena waktunya sudah beberapa menit lagi Benar menjelang berbuka banget. puasa. Dan pemirsa tetap terus saksikan program Ramadan Selalu Indah setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan juga Sabtu tepat pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga program Ramadan Selalu Indah ini disponsori oleh siapa itu Kak? Oleh Pentol Bakso Paman Rian dan juga One More Coffee ya. Betul. Oke, buat teman-teman, akhir kata kita pamit undur diri, Nono pamit undur diri. Dan juga Ririn pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.